إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 1 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2012. Insyaallah mulai hari ini tanggal 1 Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti kita akan mengadakan pengajian rutin tiap-tiap ba'dal asar jam 4 sampai jam 5 sore. Yang kita kaji adalah sebuah kitab yang berjudul An-Nubat fi Adabi Talabil Ilmi, yang mana kitab ini berbicara tentang 101 adab penuntut ilmu, yaitu kitab yang sangat penting. Para ulama sepanjang masa selalu menulis kitab tentang adab penuntut ilmu, karena yang menjadikan ilmu itu barokah adalah apabila disertai dengan adab daripada para penuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada kajian kitab ini, sebenarnya banyak sekali undangan-undangan yang masuk ke saya untuk isi pengajian bulan Ramadan, dari Bontang, dari Balikpapan, dari Bondowoso, dari Situbondo, dari Surabaya dan yang lainnya. Tapi semuanya dengan berat hati saya tolak, karena saya lebih mementingkan pengajian sore ini. Karena bagi saya pengajian yang bermanfaat itu adalah pengajian yang seperti ini.
bukan sekadar pengajian selesai, tapi pengajian yang namanya benar-benar ngaji itu adalah insya Allah yang seperti sore ini, ngaji kitab setiap hari, mukattah, intensif, mulai dari awal kitab sampai khatam kitab, sehingga nanti benar-benar ada ilmu yang didapatkan, bukan sepotong-sepotong, bukan seduil-seduil. Karena itu harapan kami adalah antum semuanya, para hadirin, ikhwan wa akhwat, juga bersemangat. Di antara cara bersemangat itu adalah hadirnya tepat waktu, tidak terlambat. Insya Allah kita on time. Insya Allah biiznillah kita jam 16.00, jam 4 sore persis kita mulai, dan kita akhiri jam 17.00, jam 5 sore. Jadi pertama-tama diharapkan yang hadir tepat waktu, supaya ilmunya itu utuh, tidak sepotong-sepotong. Kemudian juga yang diharapkan pula adalah hadirnya itu benar-benar penuh. Usahakan 1 bulan penuh hadir, tidak ada yang lubang, sehingga 101 adab ini antum benar-benar sudah memahami dan menguasai. Dan insya Allah ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan pengajian ini adalah pengajian umum. Pengajian ini umum untuk siapa saja, untuk ikhwan, akhwat, siapa saja silakan hadir. Yang hadir mau 100, mau 200, mau 500, mau 1000, untuk umum pengajian ini. Adapun ketika diterangkan pesertanya terbatas, maksudnya terbatas itu adalah terbatas untuk yang buka puasa saja, dibatasi 250 orang untuk memudahkan ketertibannya saja yang daftar. Adapun pengajiannya ini tanpa daftar. Yang daftar itu adalah untuk buka puasanya. Kalau pengajian tidak pakai daftar, langsung datang saja. Mau penuh masjidnya, mau sampai keluar masjid, silakan, boleh. Kemudian juga yang perlu diterangkan pula di awal kajian ini adalah metode kajiannya. Karena kita ingin kitab ini khatam dalam 1 bulan. Karena itu kalau dibaca huruf per huruf tidak mungkin kita bisa khatam. Paling hanya beberapa lembar saja. Karena itu metode yang dipakai adalah pertama-tama saya bacakan judul daripada babnya. Jadi adab yang pertama, judulnya ini saya bacakan. Setelah itu saya jelaskan isinya, saya terangkan langsung. Kalau perlu ada yang dibaca. Kalau sekiranya cukup saya jelaskan. Yang penting inti dari bab itu sudah terpenuhi, intinya sudah bisa dipahami. Dan saya berusaha menyampaikan dengan cara yang paling praktis, yang paling mudah, yang gampang dipahami, yang siapapun insya Allah bisa dengan mudah memahaminya. Dan nanti juga diperluas dari kitab-kitab yang lain untuk mengambil banyak faedah. Penulis kitab ini adalah Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Hamad itu mirip dengan Ahmad, cuma hamzahnya dihilangkan. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Beliau seorang ulama yang terkenal, terkemuka dari Kuwait, dan beliau juga merupakan murid daripada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di dalam mukaddimah kitab ini beliau menjelaskan tentang pentingnya adab. Di antaranya beliau jelaskan ada salah seorang murid daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, namanya Muhanna rahimahullah. Beliau mengatakan, sahibtu Aba Abdillah fata'allamtu minhu al-ilma wal-adaba. Sahibtu, kalau diartikan artinya aku berteman, tapi maksudnya di sini adalah aku berguru. Aku berguru kepada Abu Abdillah. Maksudnya di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku berguru
berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, dan aku belajar dari beliau itu ilmu sekaligus adab. Jadi ketika berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang dipelajari bukan ilmu saja tapi juga adab. Demikian pula Ibnu Wahab rahmatullahi alaih mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi." Apa yang kami nukil daripada adabnya Imam Malik lebih banyak daripada yang kami pelajari dari ilmunya. Jadi inilah pentingnya menghadiri majelisnya para ulama. Jadi murid-muridnya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Al-Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Jadi itu guru dengan murid semuanya. Mereka ketika berada di majelisnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang mereka pelajari bukan hanya ilmu, ada yang lebih dari ilmu, yaitu adab. Karena kalau ilmu itu sekarang mudah didapatkan. Ya, beli kitab di toko buku dapat ilmu, buka internet di Facebook, Twitter atau apa saja, buka website-website banyak ilmu. Tapi adab tidak ada di sana. Adab itu hanya ada ketika kita berada di majelisnya para ulama. Murid-muridnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala itu belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu. Imam Malik punya kitab. Kitabnya Imam Malik apa yang paling terkenal? Kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kitab hadis. Kalau kitabnya mudah kita bisa beli di toko buku, bisa kita beli. Tapi belajar adabnya tidak ada di kitab itu. Belajar adabnya adalah bagi mereka yang menghadiri majelisnya Imam Malik. Bagaimana Imam Malik ketika menerangkan masalah ini? Bagaimana Imam Malik menyikapi masalah ini? Ketika ada kejadian seperti ini di majelisnya, apa yang beliau lakukan saat itu ketika ada kejadian seperti itu? Nah, ini tidak ada di buku. Ini hanya ada di majelisnya para ulama. Di sini pentingnya belajar kepada ulama, belajar adab, belajar ilmu. Kami pun juga mengatakan itu. Yang kami pelajari, yang kami dapatkan daripada adabnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu lebih banyak daripada yang kami dapatkan daripada ilmu beliau. Karena kalau ilmunya kita bisa baca kitabnya, kita bisa beli buku atau download buku, ya bisa. Tapi adab kita bisa mendapatkan ketika hadir di majelisnya. Kemudian juga masih pentingnya adab ini pula, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kepada salah seorang pemuda dari Quraisy, wa qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala li fatan minal Quraisy. Imam Malik berkata kepada seorang pemuda dari suku Quraisy, nasihat, menasihati. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah, ya bani akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Wahai anak saudaraku. Ini panggilan dari orang tua kepada anak muda. Maksudnya wahai anak muda, wahai keponakanku, seperti itu. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah, sekarang ini banyak ketimpangan, dan ini yang membuat kita prihatin. Semakin rajin ngaji, akhlaknya semakin jelek. Antum merasakan tidak seperti itu? Antum pernah tidak merasakan ada yang seperti itu? Ini orang semakin rajin ngaji, kok akhlaknya semakin buruk, akhlaknya semakin jelek, muamalahnya kepada orang semakin tidak baik. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak belajar adab. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Demikian pula Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Jadi dengan adab kita akan paham ilmu.
apa tujuannya? Apa hikmah daripada ilmu ini? Karena ilmu ini tujuannya bukan hobi belajar, bukan senang belajar, bukan. Tapi ilmu tujuannya adalah apa yang bisa kita ambil faedah dari ilmu ini. Apa yang bisa saya amalkan daripada ilmu ini? Dengan ilmu ini apakah saya tambah dekat kepada Allah, ataukah saya justru tambah jauh dari Allah? Apakah dengan ilmu ini akhlak saya semakin baik, ataukah dengan ilmu ini akhlak saya semakin buruk? Dengan adab Anda akan memahami ilmu. Demikian pula Abu Abdillah Al-Balkhi rahimahullah ta'ala mengatakan, adabul ilmi akthar minal ilmi. Adabnya ilmu lebih banyak daripada ilmu. Ilmu itu sedikit, adab itu yang lebih banyak. Artinya kita ini lebih membutuhkan belajar adab daripada sekedar belajar ilmu. Karena itu saya pilih materi ini untuk pengajian Ramadan karena penting sekali. Sekali lagi yang menjadikan ilmu itu barokah adalah kalau kita benar-benar memahami adab. Karena itu ada ucapan yang sangat indah, ya. Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, wa hadha Al-Layth ibnu Sa'ad lamma ashrafa ala ashabil hadith fara'a minhum syai'an faqala ma hadha antum ila yasirin minal adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilm. Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama besar, ketika beliau yang bergaul dengan ahli hadis, ashabul hadis, para penuntut ilmu hadis, ketika beliau bergaul dengan mereka, kumpul dengan mereka, ya. Lalu beliau melihat ada yang buruk daripada akhlak mereka. Ini ahli hadis, berilmu, tapi kok jelek ini akhlaknya. Lalu beliau mengatakan, ini teguran dari beliau, dan ini mungkin sama dengan yang kita rasakan saat ini. Apa ini? Kata Mahata, apa ini? Kamu lebih membutuhkan sedikit adab daripada kebutuhanmu kepada banyak ilmu. Artinya walaupun kamu ini banyak ilmunya, ternyata kamu tidak beradab. Tolong beradab sedikit, maksudnya gitu loh. Jadi kamu lebih membutuhkan sedikit daripada adab daripada kebutuhanmu kepada banyaknya ilmu. Jadi beliau mengatakan ilmu banyak, tapi tolong beradab sedikit saja. Tolong beradab sedikit. Subhanallah. Ini renungan ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah untuk kita semuanya. Jadi untuk kita semuanya kita jadikan bahan renungan. Mari kita, tak usah melempar ke orang lain, tak usah. Pulang, tak usah. Kita, apakah kita sudah beradab? Karena boleh jadi kita menuduh orang, ternyata tuduhan itu justru ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah noleh pada temannya, nggak usah nuduh temannya, nggak usah menfonis siapa, nggak usah, diri kita saja. Ini saya sendiri. Saya harus banyak belajar adab supaya ilmu ini benar-benar barokah. Ya. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita langsung saja masuk kepada kitabnya. Kitab ini setahu saya terjemahannya belum ada, tapi bahasa Arabnya ada, dan insyaallah teman-teman di radio juga sudah mempersiapkan bagi yang ingin untuk menfotokopi bahasa Arab. Ya, loh saya tidak bisa bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Karena juga kan pernah kita jelaskan di sini juga bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Orang Islam itu harus bisa bahasa Arab. Kenapa? Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab. Bagaimana kita akan paham Al-Quran, paham hadis, paham atas syarah hadis, ilmu kalau kita tidak mengerti bahasa Arab? Ya belajar sehingga kita benar-benar paham. Apalagi kita sudah meluangkan waktu mau belajar ilmu umum, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, semuanya belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apapun. Sementara bahasa Arab kita tidak paham, bahasa Arab tidak mengerti, belajar. Dan tidak ada waktu terlambat. Tidak ada mengatakan saya terlambat, tidak ada. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, ya,
minal mahdi, semenjak dari kuwean, semenjak kita lahir kita belajar dari ilmu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia nanti. Sampai mati baru berhenti. Karena itu di majelis-majelisnya para ulama jangan kaget kalau atau melihat orang tua-tua kaget. Bahkan kami ketika di majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada orang sudah tua jenggotnya itu yang hitam, tidak ada putih semuanya, tapi rajin ngaji. Sehingga kadang kita jadikan ukuran, wah saya malu. Kita yang muda-muda ini malu kalau tidak semangat, sementara ini orang yang tua bersemangat. Langsung saja kita masuk adab yang nomor 1, ya, karena di sini ada 101 adab. Sementara Ramadan paling sekitar 29 sampai 30 hari. Ya. Sehingga tidak mungkin kita satu pertemuan balas satu adab, waktunya tidak cukup. Karena itu pembahasannya saya sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin satu adab, satu bab, satu pertemuan. Kalau dibutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Mungkin juga sekali pertemuan langsung belajar beberapa adab sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu kami semuanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita, Allah membantu kita, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, dan Allah menjadikan kita sehat walafiat, taat kepada Allah sampai akhir Ramadan nanti benar-benar tuntas kitab ini, kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini adab yang nomor 1 adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Ikhlas. Nah, ini ikhlas ini kunci. Kita belajar apapun selalu di sana yang nomor 1 adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka itu mengikhlaskan untuk Allah agama lurus. Ikhlas total karena Allah. Ikhlas total karena Allah. Kita hambanya Allah, kita nurut kepada Allah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 25. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang pasrah, memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik serta mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Ini ayat yang sangat indah. Coba perhatikan ya. Wa man ahsanu dinan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, pasrah total kepada Allah, ikhlas total kepada Allah. Kita ini hambanya Allah, jadi kita nurut kepada Allah. Allah mau berbuat apa kepada kita, kita selalu husnudzon. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Kalau antum memilih hidup bahagia, resepnya itu. Kejadian apapun yang menimpa kita, kita selalu husnudzon kepada Allah. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Selama hal itu dalam keridhaan Allah ya, bukan menyimpang. Jangan nanti orang maksiat nanti ini pilihan Allah terbaik untuk saya. Ini salah paham. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak menyimpang, hal-hal yang diridhoi Allah. Misalnya dikasih apa ujian, dikasih ujian dalam hal ekonomi, dikasih ujian dalam hal rumah tangga, dikasih ujian dalam hal kesehatan, menimpa kita, anak kita, keluarga kita, semuanya. Ya, ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Kita husnudzon kepada Allah, pasrah. Nabi Ibrahim disuruh memburu anak, disuruh menyembelih anaknya oleh Allah, pasrah, pasrah total. Itu pilihan yang luar biasa beratnya. Jadi tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang pasrah kepada Allah,
pendekatan pasrah kepada Allah, kita tidak terpengaruh dengan manusia. Orang memuji kita, orang mencaci kita, kita anggap sama. Karena apa? Yang kita lihat hanya Allah. Orang mau muji, orang mau mencaci, mau memuji, kita dikit-dikit saja. Kenapa? Karena kita tidak lihat orang. Yang kita lihat adalah Allah. Orang memuji, berarti Allah menggerakkan orang yang memuji saya. Orang mencaci, Allah menggerakkan untuk mencaci. Pujian itu adalah ujian. Kita diuji, dipuji itu diuji. Lalu cacian, ini anggap saja melebur dosa. Subhanallah. Jadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, semua yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Kemudian di sini dibawakan hadis yang sangat terkenal. Insyaallah antum semuanya sudah hafal, dan hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 1 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan juga oleh Imam Muslim di sini rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi tiap-tiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah, ikhlas, ini perintah Allah, ini disuruh Rasulullah, dia mendapat Allah, dia mendapatkan Rasulullah SAW, dia mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan itu. Hijrahnya karena, kalau dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah, sepertinya di Madinah itu prospeknya bagus untuk perekonomian, maka niatnya adalah prospek ekonomi, ya dia dapat ekonomi. Atau karena pacarnya dia hijrah ke Madinah, pacar saya ke Madinah, dari hijrah ke Madinah ngajar dia supaya bisa nikah dengan dia, ya dapat perempuan itu. Dunia akhirat tidak dapat. Semua kembali kepada niat. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahmatullahi alaikum ajmain, mari mulai dari awal ini kita selalu jaga niat. Jaga niat, kita jaga terus supaya kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu iman, apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, sebesar apapun, ada tendensi lain tidak ikhlas, jangan dinilai. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibawakan hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhid fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mata fa'arafaha. Sesungguhnya yang pertama oleh Allah diputuskan perkaranya hari kiamat. Ini hadis tentang 3 kelompok. Yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Awwalu man tus'aru fihimun nar. Yang pertama dinyalakan api untuk membakar mereka. 3 kelompok. Siapa mereka itu? Yang pertama-tama adalah orang yang mati syahid, mati di medan perang. Hari kiamat dia dipanggil, disebutkan nikmat Allah kepadanya, dan dia mengakui semua nikmat Allah itu. Lalu dia ditanya, fama amilta fiha, apa amalmu ketika di dunia dulu? Kamu dapat nikmat banyak, kamu diberi kekuatan, badanmu kuat. Qataltu fika hatta istushhidtu. Wahai Allah, aku perang di jalanmu sampai aku terbunuh mati syahid.
qil, kamu bohong. Kamu bohong. Kamu dahulu berperang itu tujuanmu adalah supaya kamu terkenal. Ini loh orang yang jari, ini loh orang yang pemberani, ini loh pahlawan. Itu tujuanmu, tapi ingin dikenal, tapi ingin terkenal. Dan kamu telah mendapatkan itu. Itu niatmu, kamu sudah dapat itu di dunia dulu, kamu terkenal. Dan sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Kemudian ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. Lalu diperintahkan supaya wajahnya ditelungkupkan. Wajahnya ditelungkupkan ya, diseret, dilempar ke neraka. Orang yang apa ini? Orang yang apa? Orang yang tidak ikhlas, perang tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang membaca Al-Quran. Ini sesuai dengan pembahasan kita, belajar ilmu, mengajar ilmu, dan membaca Al-Quran. Ya, dipanggil hari kiamat, disebutkan nikmat Allah. Kamu dulu diberi ilmu yang banyak, kamu dulu diberi suara yang enak. Kalau ngaji suaramu enak, apa amalmu? Dia diakui semua nikmat itu. Kemudian lalu dia ditanya, apa amalanmu? Fama 'amilta fiha, amalanmu apa di dunia dulu? Apa amalmu? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku dulu belajar ilmu karena Engkau. Aku dulu mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Dan aku dulu membaca Al-Quran karena Engkau. Ngaku di depan Allah. Tapi ya Allah tidak bisa dibohongi. Kalau manusia dibohongi itu gampang. Ya Allah, aku dulu belajar ilmu karena Engkau. Aku dulu mengajarkan ilmu karena Engkau. Aku dulu ya Allah membaca Al-Quran karena Engkau. Lalu dijawab, kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari faqad qil. Kamu berbohong, kamu dusta. Kamu dulu belajar ilmu supaya kamu mendapat gelar ini loh orang alim, ini loh orang pintar. Kamu dulu mengajarkan ilmumu supaya kamu dapat gelar ini loh orang pintar, ini loh intelektual, ini loh cendekiawan, orang pintar, orang alim. Dan kamu dulu membaca Al-Quran supaya kamu mendapat gelar ini loh qari, bacaannya enak, ini bacaannya merdu. Tujuanmu itu. Dan kamu telah mendapat gelar itu, sudah kamu dapat itu. Di dunia dulu kamu dipuji-puji orang. Thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan supaya orang ini wajahnya ditelungkupkan wajahnya, diseret, dilempar ke neraka. Subhanallah. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ya, dia sedekah. Dia dipanggil nanti hari kiamat. Kamu dulu di dunia apa amalanmu? Kamu diberi uang yang banyak, kamu diberi nikmat harta. Dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah karena Engkau. Kamu bersedekah karena Engkau. Dijawab, kadzabta walakinnaka tasaddaqta liyuqal annaka jawad wa qad qila. Kamu bohong. Kamu dulu bersedekah itu supaya kamu dapat gelar ini loh orang loman. Tujuannya dapat gelar ini loh orang dermawan, orang yang loman. Dan kamu telah mendapat gelar itu, maka tidak dapat apa-apa kamu di akhirat. Diperintahkan wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Allahu Akbar. Luar biasa. Sebagian sahabat Nabi kalau mendengar hadis ini pingsan. Ya. Sebagian daripada sahabatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengar hadis ini pingsan. Kenapa? Takut. Jangan sampai tidak ikhlas. Kita jaga keikhlasan kita. Karena itu ada salah seorang salafus saleh yang bernama Ishaq bin Al-Tiba rahimahullah ta'ala mengatakan, sami'tu Hammad ibn Salamah rahmatullahi alaihi yaqul, aku pernah mendengar Hammad bin Salamah,
semoga rahmat Allah terlimpahkan kepadanya, mengatakan, "Man talabal haditsa li ghairillah mukira bihi." Barang siapa mencari ilmu, ya mencari hadis, maksudnya mencari ilmu untuk selain Allah, niatnya enggak ikhlas, maka ilmu akan menjadi makar bagi dia. Jadi orang mencari ilmu tidak ikhlas karena Allah, maka ilmu menjadi bumerang. Semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dari Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin buruk. Semakin bertambah ilmunya, semakin dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena apa? Karena ketika mencari ilmu niatnya bukan lillah. Niatnya bukan karena Allah. Subhanallah. Yang mana terus-terang sekarang ini kebanyakan yang mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Nanti ada ini bab ini kayaknya bab ini perlu kita bahas sekali sampai 2 kali pertemuan, bab ini saja karena penting daripada kita terburu-buru ya. Karena nanti ada bab-bab yang lain yang insya Allah tidak perlu dibahas panjang lebar, yang kita bahas saja sesuai dengan kebutuhan, dipahami. Nanti kita sekali pertemuan bahas beberapa bab supaya kita sesuai dengan komitmen kita awal, kita bisa menghatamkan kitab ini dalam 1 bulan insya Allah. Ya. Apalagi kebanyakan para orang tua sekarang ini ketika menyekolahkan anaknya, tujuannya apa? Wahai anakku, sekolahlah, ya kuliah, jadi sarjana, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa? Supaya apa? Supaya kamu apa? Kaya. Supaya kamu kaya. Ini injeksi penyakit. Ini para orang tua memberikan racun kepada anak. Jadi anak dijadikan mesin pencetak uang. Belajar bukan supaya kaya. Tujuan daripada belajar ini adalah, wahai anakku, belajarlah, carilah ilmu. Nanti kalau kamu dapat ilmu, amalkan ilmumu. Kemudian kamu dakwahkan ilmumu. Kamu beri manfaat kepada umat ini dengan ilmu yang kamu miliki. Kamu berikan kontribusi untuk umat dari ilmu yang kamu miliki. Inilah tujuan daripada mencari ilmu. Bukan supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat pangkat, supaya kaya. Ini penyakit, ini racun. Kita para orang tua mencetak anak-anak kita, seakan-akan anak-anak kita menjadi ATM, mesin-mesin pencetak uang. Subhanallah. Salah seorang salafus saleh yang lain, Waqi' rahmatullahi alaih. Waqi' ini adalah guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Ma na'ishu illa fi sitra, illa fi sutra. Walau kushifa al-ghita la kushifa an amrin 'azim, as-sidqu an-niyatu." Tiadalah kami hidup melainkan kami berada dalam takdir penutup. Kalau disingkat takdir itu, maka akan tersingkap perkara yang besar, kejujuran, niat. Subhanallah. Jadi kata beliau, kita sekarang ditutupi oleh Allah. Hati kita tidak ada orang yang tahu, ditutupi oleh Allah. Kalau dibongkar hati kita oleh Allah, dibuka tutupnya, dibuka tabirnya, tersingkap perkara besar. Apa itu? Kejujuran niat. Apakah niat kita ikhlas karena Allah atau tidak? Karena niat itu kejujuran tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di hati, tidak ada orang tahu. Tidak ada orang, ditutupi oleh Allah. Yang tahu itu siapa? Yang tahu Allah. Bahkan kita pun sendiri, kita sendiri. Tidak boleh kita mengatakan saya ikhlas, saya tidak boleh. Karena yang tahu apakah kita ikhlas atau tidak itu yang menilai adalah Allah. Jadi kita ini dilarang menuduh orang tidak ikhlas, dan kita juga dilarang mengklaim diri kita ikhlas. Sudah nggak usah menuduh orang nggak ikhlas, tidak usah mengklaim diri kita ikhlas. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas. Ya. Karena kalau disingkap oleh Allah hati kita, maka tersingkap perkara yang besar, yaitu tentang kejujuran kita, tentang niat kita, tentang keikhlasan kita. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, atau bahkan juga di dalam kitabnya Talabul Ilmi wa Aqsamuh, ya, Talabul Ilmi wa Aqsamuh, beliau mengatakan, qad yakunu talabul ilmi
alladhi huwa al-wajib wal mustahab al-mutaakkad madmuman fi haqqi ba'dil rijal. Boleh jadi mencari ilmu yang wajib atau mencari ilmu yang sangat dianjurkan, itu boleh jadi menjadi satu perkara yang buruk bagi sebagian orang. Ya, mencari ilmu agama ini kan wajib, ilmu tauhid wajib, ilmu sunnah wajib, ilmu tentang sholat, pokoknya ilmu-ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari wajib, atau ilmu yang sangat ditekankan, yang penting, bisa menjadi sesuatu yang buruk pada sebagian orang. Loh, kenapa kok menjadi buruk? Menjadi buruk karena kaman talabal ilma liyujariya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa liyasrifa bihi al-a'yun ilayh aw liyu'azzam wa yuqaddam wa yanal min ad-dunya al-mal wal jah wal rif'ah, fa hadha ahad ats-tsalatsa alladziina tusajjaru bihim an-nar. Seperti orang yang ini mencari ilmu yang tercela bagi seseorang, yaitu orang yang mencari ilmu tujuannya adalah liujari bikin ulama, untuk supaya dia dianggap selevel dengan ulama. Jadi ada orang itu tujuannya belajar supaya selevel, ingin dianggap selevel dengan para ulama, ingin dianggap selevel dengan para cendekiawan, ingin dianggap selevel dengan para intelektual. Tujuannya itu. Atau tujuannya adalah liumariya binis sufaha, tujuannya adalah untuk mendebat orang bodoh, ngakali orang bodoh, membohong, ngakali, memutarbalikkan fakta. Orang bodoh diakali, dibohongi, bukan dikatakan ilmu, tapi malah dibodohkan. Atau liyasrifa bihi al-a'yun ilaihi, atau tujuannya adalah supaya dia mendapat perhatian. Tujuan cari ilmu adalah diperhatikan, supaya matanya orang memandang ke dia, liu'adzam, diagungkan, supaya dia didahulukan, supaya dia diistimewakan. Tujuannya itu semuanya. Dan juga tujuannya adalah untuk mendapatkan harta duniawi ketinggian di dunia semuanya. Maka orang yang seperti ini termasuk salah satu daripada yang dibakar di neraka daripada 3 kelompok yang sudah kita bahas tadi. Subhanallah. Karena kadang memang orang itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mencari ilmu kadang tendensinya itu adalah ingin supaya dia selevel dengan para ulama. Tujuannya adalah untuk membohongi orang-orang bodoh. Tujuannya adalah membodohi orang-orang bodoh, bukan memberi ilmu, membodohi atau ngakali. Atau tujuannya adalah untuk supaya dia mendapatkan perhatian. Ya. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitabul Ilmi, beliau di antara nasihatnya kepada para tulabul ilmi, nasihat yang pertama adalah ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat karena Allah azza wa jalla. Lalu kata beliau, idzan fayajibul ikhlasu fihi lillah bi an yanwiya al-insanu fi talabil ilmi wajha Allah azza wa jalla. Wajib ikhlas ketika menuntut ilmu itu karena Allah, yaitu seseorang ketika mencari ilmu tujuannya adalah wajah Allah. Tujuannya wajah Allah. Saya ingin mencari ridho Allah. Tadi apa tujuannya mencari ilmu? Tadi ada poin-poin penting tadi yang terlewatkan. Kalau nggak dicatat hilang tadi. Karena itu nanti di sini ada pembahasan ya secara khusus. Di sini ada adab secara khusus tentang pentingnya kita mencatat terutama poin-poin yang poin-poin inti. Jadi telah disebutkan tujuannya mencari ilmu itu apa? Apa tadi? Tujuannya apa? Nah, tadi kita bahas ya, kebanyakan para orang tua itu menyuruh anaknya mencari ilmu supaya dapat harta kekayaan materi duniawi. Ini adalah racun bahaya. Tujuannya mencari ilmu apa tadi? Tujuannya mencari ilmu yang pertama-tama adalah supaya mendapatkan ilmu. Kemudian
ilmunya diamalkan. Kemudian setelah itu ilmunya didakwahkan. Kemudian setelah itu dia berusaha memberi manfaat kepada umat dengan ilmu yang dia miliki. Apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk umat ini dari ilmu yang kita miliki? Inilah ilmu yang niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Lalu beliau bawakan sebuah hadis, yang hadis ini perlu juga menjadi bahan renungan kita, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad rahmatullahi alaihi majma'in, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana di dalam Mishkatul Masabih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya mencarinya itu karena Allah, ternyata tiadalah dia mencarinya melainkan tujuannya hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia, maka nanti hari kiamat dia tidak mendapatkan baunya surga. Baunya surga tidak dapat. Ilmu yang mestinya ikhlas dia cari karena Allah, ternyata dia bukan mencarinya karena Allah, mencari karena hal-hal yang telah disebutkan tadi, materi duniawi, kedudukan, jabatan, macam-macam tadi itu ya, yang telah disebutkan, maka dia tidak mencium baunya surga, tidak mencium baunya surga. Ya. Lalu ada hadis bagaimana tadi yang diucapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tadi itu adalah hadisnya Nabi. Ya. Hadisnya itu berbunyi, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang mencari ilmu supaya dia bisa selevel dengan para ulama, ya, supaya dia mana tingkatannya ketingkatan para ulama, selevel dengan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau supaya dia bisa mengalihkan pandangan orang ke dia dari perhatian orang, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian ada juga redaksi yang lainnya mirip dengan itu, "Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha aw liyubahiya bihil ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar." Barang siapa yang mencari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk membanggakan dirinya di hadapan para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia kepada dia, maka dia berada di dalam neraka. Karena itu para ulama ketika mengomentari hadis ini, para ulama mengatakan, "Fahadzal hadithul khatiru qadin bi anna 'ala talibil ilmi an yusahhiha niyatahu fi talabi." Hadis ini adalah hadis yang berbahaya. Hadis ini adalah pemutus perkara, bahwasanya seorang mencari ilmu itu hendaklah membenarkan niatnya ketika mencari. Niatnya dibenarkan, niatnya yang benar ketika mencari ilmu. Fala yakunu illa lillahi wahdah, maka tiadalah niatnya itu melainkan hanya karena Allah saja. Ingin karena Allah, saya ingin mencari ilmu, ingin dapat ilmu supaya saya tidak bodoh lagi. Kemudian saya ingin mengamalkan ilmu ini, dan saya ingin mendakwahkan ilmu ini kepada orang supaya orang juga mendapatkan ilmu. Saya ingin supaya ilmu ini bisa memberikan kontribusi untuk Islam wal muslimin. Yang bisa saya berikan untuk umat ini apa? Dengan ilmu yang saya miliki. Kita jangan pernah lupa, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena itu kita ini perlu berdoa kepada Allah tiap hari, "Ya Allah, jadikanlah hamba ini termasuk orang yang terbaik, yaitu orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain." Ya, apalah kita hidup, apa artinya hidup kalau kita tidak memberikan kontribusi kepada umat, kalau kita tidak memberikan ilmu kepada umat,
Kalau kita tidak memberikan yang kita miliki kepada umat, yang kita miliki apa? Punya ilmu, berikan ilmu kepada umat. Jangan pelit-pelit. Ilmu kita berikan kepada umat ditambah oleh Allah. Tidak ada ilmu diberikan habis, tidak ada. Justru semakin kita dermawan memberikan ilmu, semakin Allah tambah ilmunya kepada kita. Allah kalau nambah ilmu kepada kita tanpa perhitungan. Kemudian dia bertali indah ridwan. Hendaklah ketika mencari ilmu itu niatnya adalah mencari ridhonya Allah. Wa yarju ladaihi thawab. Hendaklah ketika mencari ilmu itu tujuannya adalah mencari ganjaran di depan Allah Subhanahu wa taala. La liyurtafa bihi fi ayunin nas. Tujuannya bukan supaya terkenal di hadapan manusia, supaya diangkat derajatnya di depan manusia. Wa ya'lu bihi fawqa anaqihim. Tujuannya bukan supaya diusung oleh manusia, dijunjung-junjung oleh manusia, disanjung-sanjung oleh manusia. Bukan itu tujuannya. Benar-benar karena Allah. Orang mau terima kasih, orang tidak mau terima kasih, kita tidak memikirkan itu. Yang kita cari adalah yang penting saya telah memberikan ilmu. Ya, liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berikan makan kepada kamu semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan balas budi. Semuanya kita lakukan karena Allah. Jadi benar-benar tujuannya adalah Allah. Orang mau menghargai kita, tidak menghargai kita. Orang mau angkat kita, mau jatuhkan kita, mau muji kita, mau mencaci kita, mau terima kasih, tidak mau terima kasih, tidak apa. Jangan dipikir semua itu, jangan dipikirin semuanya itu. Tujuan kita hanya Allah. Tujuannya adalah Allah. Yang penting Allah tahu. Wa huwal alimu al-khabir, wa huwal latifu al-khabir. Allah adalah al-alim, Allah adalah al-khabir. Allah adalah al-latif yang maha lembut. Allah maha mengetahui semuanya, sampai yang paling dalam Allah mengetahuinya. Karena itu pula ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan al-ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurb. Ilmu ini adalah ibadah. Ilmu ini ibadah. Antum berada di majelis ini sama dengan antum sedang beribadah karena Allah. Ilmu ini adalah ibadah. Dan ilmu ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khalasat fihi niyyah qubila wa zakat. Kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah, diterima ibadahnya oleh Allah dan dijadikan oleh Allah semakin berkembang. Wa namat barakatuh, barokahnya semakin banyak. Jadi ibadah butuh ikhlas. Wa in qusida bihi ghairu wajhillah habita wa dha'a wa khasirat safatuh. Kalau tujuannya bukan karena Allah, maka hapus, sia-sia, rugi. Tujuannya bukan karena Allah, hapus, sia-sia dan rugi. Karena itu pula Fadilatul Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahmatullahi alaih di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi, ketika beliau berbicara tentang adab penuntut ilmu, ya, yang pertama-tama beliau tulis apa? Yang pertama-tama beliau tulis adalah al-ilmu ibadah. Ilmu ini adalah ibadah. Antum kan sudah beribadah ini majelisnya para malaikat ikut hadir. Kemudian beliau mengatakan aslul usuli fi hadhihi al-hilyati wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Merupakan prinsip dari semua prinsip, ya, dari yang ada di dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi ini, dan juga dari semua perkara yang kita diajarkan mengerjakannya, adalah kita mengetahui bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Allah ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalbi. Ilmu ini adalah salat yang dilakukan secara tersembunyi, dan ilmu merupakan ibadah hati. Jadi kata para ulama, kita
mencari ilmu sama dengan kita ini sholat. Cuma sholatnya tidak kelihatan. Berbeda dengan sholatnya, takbiratul ihram, rukuk, sujud. Lah itu juga sholat ini. Sekarang sedang sholat, cuma sholatnya sholat yang tidak kelihatan, sholat yang tersembunyi. Dan ilmu juga merupakan ibadah hati. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Mencari ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Ya. Maksudnya misalnya antara maghrib dengan isya, itu ada orang mencari ilmu, ada orang nggak mau cari ilmu, dia sholat saja. Yang afdal yang mana? Yang sholat apa yang cari ilmu? Yang afdal adalah yang cari ilmu. Kenapa? Karena yang sholat ini dia tetap bodoh, dia tidak cari ilmu. Kemudian sholatnya itu manfaatnya hanya untuk dia saja, sholat manfaatnya. Sementara kalau mencari ilmu, dia menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Dan ilmu yang dia dapat itu bisa diberikan kepada orang lain, manfaatnya menyebar kepada orang lain. Lalu beliau membawakan hadis di sini ya, sama dengan tadi hadisnya innamal a'malu binniyat, ayat-ayat juga seperti yang telah dibacakan. Kemudian beliau mengatakan kata-kata yang perlu kita renungkan ini kata Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyat Thalibul Ilmi. Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyati intaqala min afdhalil ta'at ila ahaqqil mukhalafat. Kalau ilmu itu sudah kehilangan niat yang ikhlas, ilmu kehilangan niat yang ikhlas, niatnya sudah tidak ikhlas lagi, maka ilmu itu berpindah dari ketaatan yang paling afdal kepada penyimpangan yang paling rendah. Kalau kita ikhlas, ilmu adalah ketaatan yang paling afdal, ibadah yang afdal. Kalau kita tidak ikhlas, pindah sampai kepada derajat yang rendah. Ya, kemudian beliau di sini juga memerinci panjang lebar ya, macam-macam lah yang tadi sudah kita sebutkan. Di antara contoh-contoh orang tidak ikhlas itu ingin dipuji, ingin didengar, kemudian ingin dia itu tampil, ingin ketenaran, ingin popularitas, ingin merasa lebih tinggi daripada teman-temannya, maksudnya dalam materi duniawi, ingin mendapatkan harta, kedudukan, keagungan, ya, dan yang lain-lainnya. Memang ikhlas ini tidak gampang. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ikhlas ini tidak gampang. Karena kita perlu latihan ikhlas. Dan alhamdulillah kami ada kaset tentang ilmu ikhlas ya. Ada dalam beberapa kali pertemuan, banyak pertemuan ada. Silakan nanti mungkin diperluas sendiri. Sekali lagi, ikhlas ini yang tahu hanya yang tahu siapa ikhlas, yang tahu. Kita tidak bisa mengklaim diri kita ikhlas, dan kita juga dilarang menvonis orang tidak ikhlas. Wallahu a'lam, tidak tahu. Boleh jadi kita mengatakan saya ikhlas, ternyata Allah tahu kita tidak ikhlas. Boleh jadi kita menuduh orang fulan tidak ikhlas, ternyata fulan malah ikhlas. Bahkan menuduh orang tidak ikhlas itu luar biasa. Ya, ada seorang salafus saleh, Sufyan rahimahullah taala. Beliau itu tidak bisa sholat tahajud 5 bulan. Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bidzambin asabatu. Aku tidak bisa bangun tahajud 5 bulan gara-gara satu dosa. Apa dosanya? Dosanya apa kira-kira? Jadi beliau tidak bisa tahajud 5 bulan, tidak bisa tahajud, tidak bisa bangun malam gara-gara satu dosa. Dosanya apa? Disebutkan dosanya ternyata adalah ketika itu ada orang sholat, ya, ada orang sholat, lalu terlintas di hatinya Sufyan ini, orang ini murah, orang ini riya, gara-gara ini. Jadi gara-gara nuduh orang tidak ikhlas, subhanallah. Jadi gara-gara nuduh orang tidak ikhlas, padahal tuduhan-tuduhan di hatinya. Jadi ada orang sholat, dia tuduh di hatinya, oh tidak ikhlas, riya orang ini. Sudah gara-gara itu tidak bisa bangun, dihukum oleh Allah, tidak bisa bangun tahajud selama 5 bulan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengupayakan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Ya, aku tidak pernah mengupayakan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bab ini satu pertemuan. Ini yang terakhir, satu cerita penutupnya ya. Untuk hari ini kita tidak ada pertanyaan dulu ya. Nah,
kita ingin komitmen dengan yang sudah kita sepakati, jam 4 mulai persis, jam 5 kita selesai. Karena setelah itu kan kita sambil nunggu maghrib, mungkin ada yang mau wudu, mungkin ada yang mau zikir, ada yang mau ngaji, ada yang mau doa. Karena doa menjelang berbukanya doa yang mustajab. Jadi ada waktu setengah jam kurang lebih untuk persiapan itu. Ini penutupnya, yaitu sebuah cerita yang dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilm, dari seorang yang bernama Umar bin Dar. Umar bin Dar ini berkata kepada ayahnya, "Ya Abi, malaka idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka wa idza wa'adahum ghayruka la yabkun." Wahai ayah, kenapa kalau ayah memberikan tausiah kepada orang pada nangis, tapi kalau yang memberikan tausiah orang lain kok tidak ada yang nangis, kenapa? Apa jawaban ayahnya? Ya bunayya, laisatin naihatu taqla mithla naihatil mustaqir. Wahai putraku, tangisan seorang ibu yang ditinggal mati anaknya tidak sama dengan tangisan seorang perempuan yang nangis karena dibayar. Seorang ibu yang ditinggal mati anaknya ketika nangis, tangisannya ikhlas apa enggak? Ikhlas, adalah buat yang terdalam. Sementara ada lagi orang, kalau ada orang mati ya, itu biasanya kalau ada orang nangis dibayari. Sehingga ada orang yang pura-pura nangis, kadang air mata nggak keluar, ya, air ludahnya ditaruh di matanya, supaya kelihatan nangis. Untuk apa? Mendapat bayaran. Ini nangisnya dari hatinya atau bukan? Bukan, kan nangis pura-pura. Jadi maksudnya di sini sesuatu yang dari dalam hati akan masuk ke dalam hati. Kalau kita ikhlas, tidak akan masuk ke dalam hatinya orang. Kalau kita tidak ikhlas, dari mulut saja, maka tidak akan masuk ke dalam hatinya orang lain. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab ini dalam satu kali pertemuan. Jadi kita masih berada di bab yang pertama ya, yaitu adab yang nomor 1, ikhlasun niyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Dan mohon maaf, waktunya sudah habis, jadi tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ikhlas, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ikhlas, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ikhlas dalam ucapan, dalam perbuatan, dan Allah menjadikan kita istiqamah. Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an